mereka nggak bisa terima fakta bahwa ternyata ya mungkin kualitas pelatih kita ya so-so aja. Gitu. Emang separah itu main di AFF kemarin, Coach? Iya sih kalau lu. Orang itu suka melintir omongan gue ya. Sebelum bola ditendang gue bilang, gue nggak ada ekspektasi soal menang semifinal atau enggak penting. Tapi karena anak muda, kalau lu bereksperimen gue masih paham. Cuman lu kalau lawan Vietnam lu nggak turunin tim terbaik lu, untuk gue sih agak lucu ya. Dan kalau lu bicara tim ini kan dipersiapkan untuk SEA Games. Ya. Habis ini event apa lagi untuk persiapan SEA Games? Kagak ada. Jadi ini AFF langsung SEA Games nanti. Karena yang lain senior beneran kan. Nah, kalau lu mempersiapkan tim, at least di luar menang kalah, lu udah tahu patternnya kan. Mungkin match pertama lu rombak dikit, kedua minimal ada patternnya kan. Ini kagak ada sama sekali. Itu jadi berubah, asal berubah. main. Asal main. Asal main. Dan ini gue bilang bukan salah pemainnya. Instruksi dari pelatih nggak ada. Itulah kritikan gue. Bukan menang kalah. Tapi yang mau buzzer 78 ini kan dipelintir. Katanya nggak ada ekspektasi. Coach Justin mencela-mencela. Kata AB sekarang enggak. Mereka nggak bisa terima fakta bahwa ternyata ya mungkin kualitas pelatih kita ya so-so aja. Itu yang gue takutin. Menurut lu Sintayong sosok aja berarti dalam konteks ini? Dengan ya sekarang dia harus membuktikan, karena dengan pemain yang bagus ya, yang menurut gua harusnya lebih banyak menang daripada cuman Saudi ya. Apalagi lawan China, gua kecewa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kali ini dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan informasi dalam dunia olahraga. Dan dalam konten saya kali ini, saya lebih khusus mempersembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan kritikan yang disampaikan oleh Coach Justin kepada Coach STY yang adalah pelatih timnas Indonesia ini. Dalam cuplikan video berikut ini, beliau bahkan sampai mengeluarkan statement bahwa sampai kapanpun dia tidak akan lagi mengkritik yang namanya seorang Sintayong. Karena beliau tidak mau terjadi data-data pribadinya itu dibocorkan ke publik seperti yang dilakukan atau yang dialami oleh seorang Tommy Welly alias Bung Towel beberapa waktu kemarin. Dan di sini Coach Justin mengakui bahwa dirinya mendapat ancaman dari seseorang, entah itu dari hackernya atau mungkin dari buzzernya, ataupun ada dugaan bahwa ini adalah buzzernya seorang Coach Sintayong ataupun buzzernya dari PSSI. Tetapi apapun dugaan itu, saya pikir selama itu belum ada pembuktian, belum ada kebenaran, ya sah-sah saja. Tetapi di sini saya ingin menyajikan bagaimana komentar-komentar dari para pecinta timnas Indonesia maupun dari para supporter timnas Indonesia dan juga para konten kreator terkait dengan pernyataan dari Coach Justin yang mengkritik seorang Sintayong ini. Karena menurut saya secara pribadi, kritikan dari seorang Coach Justin ini sah-sah saja menurut saya. Fine-fine saja. Artinya bahwa kalau memang kita mau dunia olahraga kita ini terus berkembang maju, setidaknya kita sebagai supporter, kita sebagai penikmat sepak bola Indonesia itu wajib untuk memberikan kritikan-kritikan dan apalagi kritikan yang bersifat positif atau membangun. Karena bagi saya apa yang dikatakan oleh Coach Justin ini ya mungkin harus dievaluasi oleh seorang Coach Sintayong. Jangan sampai seorang Coach Sintayong dia merasa bahwa dia saat ini sedang berada di zona nyaman, lalu dalam strategi permainan seringkali kita mendengar ada kata eksperimen atau uji coba. Apalagi dalam laga Piala AFF kemarin, kita memang benar-benar menyaksikan banyak sekali kecerobohan-kecerobohan dilakukan oleh Coach Sintayong. Tetapi apapun itu, sesungguhnya seorang Coach Sintayong harus bisa menerima kritikan-kritikan dari para pecinta timnas Indonesia di tanah air. Dan berikut ini
adalah pernyataan dari seorang Coach Justin di mana dirinya mau mengatakan kepada kita semua bahwa untuk kedepannya beliau tidak akan lagi mengkritik seorang Sintayong ini. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Hola, dengan video ini gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Toel. Jadi akun ini nggak main-main, maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Sintayong. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi, untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Sintayong di akun manapun. Timnas tetap gue bahas seperti biasa, preview dan juga liga lain. Hanya gue stop bahas Sintayong, oke? Karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue. Dan ini pertarungan yang gue tidak bisa menang, maka dari itu gue mending berhenti dan mundur. Thank you. Kalau sudah berurusan dengan hacker ini ngeri. Ya bahkan sudah teridentifikasi penggerak dari buzzer STY out. Ya di akun Instagram Vault Anonym dia sudah melakukan spill. Ya dia sudah nge-spill penggerak-penggerak tersebut. Ada 2 yang di-spill, satu laki-laki, satu perempuan. Waduh ini ngeri banget ini orang. Dan ya ternyata itu cuma gue kan baca beritanya. Gue pikir 700.000 satu tweet. 700 perak. 700 perak kalian mau disuruh nge-buzzer 700 perak doang. Astaga. Aneh. Dan sekali lagi, bahkan si Vault Anonym ini dia bilang kemungkinan itu buzzer ini pengerahannya orang PSSI sendiri. Kedua dari bandar judi bola. Waduh. Sangat seru drama ini. Jadi mari kita tunggu update-nya seperti apa. Dan segitu dulu. Kok bisa? Kok bisa? Iya, Koci diancam bakal dibocorkan data pribadinya setelah apa? Setelah mengkritik habis-habisan Sintayong. Dan bahkan Koci bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, Sintayong harus out, harus dipecat dari timnas Indonesia. Setelah itu Koci langsung mendapatkan ancaman, tau nggak? Gila tau nggak? Panas-panas ini. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, memang baru-baru ini Koci sering mengkritik Sintayong, sering mengkritik keputusan Sintayong, sering mengkritik formasi yang dilakukan oleh Sintayong, bahkan keputusan-keputusan yang diambil oleh Sintayong. Dan baru-baru ini ada kabar tidak sedap dari Bung Toel, yaitu data pribadi Bung Toel dibocorkan oleh salah satu hacker yang mendukung keberadaan Sintayong. Dan kali ini akhir-akhir ini ya Koci yang selalu mengkritik Sintayong mendapatkan peringatan dari salah satu hacker yang juga mendukung Sintayong. Dan apa klarifikasi dari Koci? Ya, Koci mengumumkan akan berhenti bahas Sintayong usai mendapatkan peringatan dari salah satu hacker yang mendukung keberadaan Sintayong di Indonesia ini. Dengan ini Koci sudah berhenti 100%, tidak akan mengkritik lagi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Sintayong. Gimana menurut kalian? Apa ini termasuk keterlaluan? Apa gimana? Apakah kalian mendukung tindakan dari hacker tersebut? Apakah kalian memang nggak setuju dengan Koci? Apakah kalian setuju kalau Koci berhenti untuk mengkritik Sintayong? Tulis di komentar. Heboh guys, Coach Justin ditegur sama Vault Anonym gara-gara terlalu pedas mengkritik Sintayong ya bangku ya. Bahkan sampai Coach Justin bikin video klarifikasi. Dan dia bilang gak akan mau lagi bahas soal Sintayong ya bang Pia. Bahkan di beberapa akun yang lain itu nunjukin kalau Coach Justin itu sampai nge-DM si Vault Anonym ini. Dan dia bilang kalau Coach Justin, you win, I lose. Cuma menurut aku di kasus ini sebenarnya Coach Justin itu nggak lose ya teman-temannya. Cuma males ribet aja. Karena di video klarifikasinya Coach Justin bilang di sini itu nggak bisa diajak diskusi, tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Makanya itu dia males lagi bahas Sintayong. Karena ribet. Aku di sini setuju sama poin yang disampaikan sama si Coach Justin. Kalau kita itu emang sulit untuk menerima perbedaan pendapat. Emang Indonesia ini agak sedikit unik dan aneh ya bang. Yang menjunjung tinggi demokrasi, kebebasan berpendapat. Tapi sekalinya ngeluarin pendapat yang beda. Lah kok marah diancem-ancem pengen dibungkam. Nggak boleh begitu dong. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Seperti biasa masih ada gambar plus di sini. Di langit menjadi follow. Jangan nonton doang ya. Oke guys.
Itu adalah cuplikan video terkait dengan pernyataan dari Coach Justin dan juga beberapa komentar dari netizen, dari para pecinta timnas Indonesia. Tanggapan saya secara pribadi ketika melihat komentar dari netizen tentang pernyataan Coach Justin sini, kadang-kadang saya merasa lucu. Lucu yang pertama bahwa kita ini hidup di negara demokrasi. Dan saya pikir kritikan-kritikan yang membangun yang datang dari seorang Coach Justin Laksamana ini, menurut saya adalah kritikan yang bagus. Semestinya itu harus diterima sebagai bahan evaluasi dalam dunia olahraga. Siapa tahu ada benarnya kritikan yang disampaikan oleh Coach Justin ini. Karena seorang Sintayong itu dia bukan malaikat. Seorang Sintayong tidak selamanya bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Dan buktinya dalam Piala AFF kemarin, banyak sekali kritikan-kritikan dari para pecinta timnas Indonesia yang mengatakan bahwa Coach Justin kali ini benar-benar memberikan sebuah komentar untuk menyadarkan Sintayong. Dan semestinya Sintayong itu harus bisa menerima kritikan dari para pecinta timnas Indonesia di sini. Kalau seorang STY pada akhirnya dia menjadi manusia anti kritik, saya pikir dia sudah salah hidup di negara demokrasi seperti Indonesia ini, di mana kita warga negara Indonesia punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat kita, apalagi adalah argumen-argumen yang sifatnya itu benar-benar untuk membangun, yang sifatnya itu benar-benar untuk mengetuk pintu hati dari seorang Coach Sintayong agar bisa melakukan evaluasi besar-besaran. Kenapa penampilan dari timnas dalam Piala AFF kemarin begitu buruk? Kalau seorang Sintayong mau kooperatif, dia seharusnya bisa menerima kritikan-kritikan dari netizen. Jangankan dari Coach Justin, dari siapapun yang namanya ada hal-hal positif yang bisa membangun, semestinya harus bisa dia terima. Selain Sintayong juga mungkin dari PSSI. Karena dalam cuplikan video tadi kita mendengar bahwa dugaan orang-orang yang dalam tanda kutip adalah hacker ini yang mengancam Coach Justin dan mengancam untuk menyebarkan data-data pribadinya itu. Entah itu dari buzzernya STY ataukah buzzernya dari PSSI. Tapi dari manapun mereka, semestinya kritikan-kritikan yang bersifat membangun itu harus diterima. Kalau pada akhirnya PSSI ataupun Timnas Indonesia ataupun seorang Sintayong menjadi pribadi yang anti kritik, saya pikir ini adalah awal yang buruk, di mana kemajuan dari Timnas Indonesia pasti akan stagnan. Karena di dalam diri seorang pelatih misalnya, ataupun dalam diri PSSI misalnya, sudah menanamkan budaya anti kritik. Sekali lagi saya secara pribadi berharap bahwa entah itu PSSI maupun dari Coach Sintayong, kritikan-kritikan yang bersifat positif, yang bersifat membangun, yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi, itu semestinya harus diterima. Jangan menjadi manusia yang anti kritik, karena saya pikir itu adalah hal yang buruk, di mana kita hidup di alam demokrasi seperti di Indonesia ini. Pemirsa sekalian, saya masih mengajak pemirsa sekalian untuk menyimak lagi komentar dari para konten kreator maupun para pecinta timnas Indonesia terkait dengan pernyataan dari Coach Justin yang mengatakan bahwa beliau tidak lagi mau bahas tentang seorang Sintayong itu. Inilah cuplikan video selengkapnya. Coach Justin akan berhenti bahas Sintayong. Ya, baru aja di Instagram resminya dia bikin pernyataan. Dia akan berhenti ngebahas tentang Sintayong. Tapi nggak akan berhenti ngebahas tentang Timnas dan Liga-Liga Eropa. Alasannya kenapa? Karena baru aja dia ditegur oleh sebuah akun. Akun yang sama yang telah mempublikasikan data pribadi Bung Toel. Coach Justin nggak mau hal yang serupa terjadi pada dirinya dan keluarganya.
Jadi dia mutusin untuk berhenti bahas Sintayong. Sebetulnya menurut gue pribadi untuk kritik Sintayong, untuk kritik timnas sah-sah aja. Asal objektif tanpa tendensi untuk menjelekkan pihak lain. Tujuannya kan untuk kemajuan timnas Indonesia. Jadi supaya nggak ada lagi nih hal-hal yang kayak gini kejadian lagi. Supaya nggak ribet ya. Karena kebebasan pendapat di negeri ini juga tetap harus dijaga biar ada kontrol. Terutama untuk timnas Indonesia dan PSSI. Menurut kalian gimana guys? Komentarnya sikat. Ya, salam bola Bang War. Ya, kali ini saya mau bahas tentang Coach Justin ya. Coach Justin yang menyenggol-nyenggol Sintayong, di mana dia mengatakan Sintayong harus out. Sintayong harus out apapun yang terjadi di round 3 ini. Ya, di mana coach yang katanya adalah coach ini, coach pengamat sepak bola ini mengatakan kalau Sintayong out, apapun yang terjadi, jika kita lolos Piala Dunia, kita juga harus membuat Sintayong out. Alasannya karena Sintayong tidak bisa komunikasi dengan baik dengan pemain dan harus pelatih Belanda yang melatih timnas Indonesia. Saya rasa ini adalah blunder dari Coach Justin ya. Kenapa? Ya, blunder. Di mana Coach Justin dulu pernah mendukung Sintayong ya. Di Helmi Yahya bicara, dia mengatakan kalau Sintayong harus kita dukung apapun yang terjadi. Bahkan dia mengatakan kita bisa gila, saya bisa gila apabila timnas lolos Piala Dunia. Dan dia mengatakan juga kalau apapun yang terjadi di Piala Dunia, whatever kata dia, tidak ada masalah apa-apa, mau kalah mau berapa, yang penting lolos Piala Dunia. Tapi kali ini dia berubah ya teman-teman. Dia mengatakan Sintayong harus out. Bahkan di DPI dia mengatakan, Coach Justin mengatakan kalau sekarang Sintayong harus out, harus diganti dengan pelatih Belanda lagi-lagi ya, Belanda. Kenapa? Karena terlalu lama nanti menunggu. Jika dia kalah, kita harus menunggu. Sintayong kalah di round 3, itu terlalu lama, harus menunggu 6 tahun lagi. Itu ada videonya di DPI. Saya rasa inilah blunder dari Coach Justin ya. Kenapa blunder? Ya, karena Pak Sumarji ya mengonfirmasi Sintayong akan out jika gagal di kualifikasi Piala Dunia, tidak berhasil. Nah, tapi kalau gara-gara Piala AFF, kritik STY, ngomong STY out dibilang buzzer. Ngedukung Sintayong dan memuji Sintayong dibilang penjilat Sintayong. Akhirnya rame lagi Sintayong out. Kalau boleh jujur, drama Sintayong out, terus drama-drama buzzer-buzzer ngomong gitu, ini menurut gua sampah. Kenapa sampah? Karena ini keributan gak akan ada akhirnya. Karena yang namanya pelatih, apalagi segede Sintayong yang namanya di Indonesia, udah pasti ada yang benci, ada yang seneng. Dan ya di sini gue mau ngasih pendapat ke kalian, pendapat yang realistis ya soal Sintayong. Menurut gue, so far Sintayong ini udah bagus. Dan yang perlu kalian ingat, target kita tuh masuk Pildun kali ini dan bukan juara AFF. Dari awal aja udah ngirim pemain muda, sepakat ya Sintayong dan federasi. Artinya ya nggak berharap apa-apa nggak sih? Dan kalau nggak salah waktu itu targetnya final nggak sih? Nah dari sini aja udah jelas ya, AFF ini nggak usah dipikirin, nggak usah lah digede-gedein gitu. Oke, sampai sini kelihatannya gue kayak membela Sintayong ya. Tapi di sini gue mau kritik juga Sintayong. Entah kenapa gue masih benci sama Sintayong pada saat rotasi pemain lawan Cina. Gak habis pikir tuh di situ tuh, asli. Dan di AFF ini menurut gue juga pemilihan pemain yang starter gitu kurang juga nih Sintayong ya. Gue nggak tahu ya, ini menurut gue, kalian setuju atau enggak? Karena menurut gue Sintayong itu kan pernah ngebawa pemain timnas U23 ya di Piala Asia. Itu Piala Asia loh, bukan AFF. Dan itu mainnya bagus. Nah sekarang bawa pemain muda juga, tapi ya U20 lah ya, U21. Dan mainnya kok nggak kayak di Piala Asia gitu. Ya mungkin kapasitas pemain, tapi lagi-lagi ya kita kan berharap. Nah bedanya di Piala AFF ini kan nggak ada pemain keturunan ya kayak Piala Asia U23 kemarin. Nah disinilah ya menurut gua Sintayong tuh emang kayaknya butuh disuplai pemain keturunan, pemain yang berkualitas. Apakah salah sebuah pelatih pengen pemain yang bagus? Ya kagak. Dan di sini pemainnya nggak bisa dipanggil karena apa? Ya karena AFF. Kalau ini Piala Asia masih bisa dipanggil, ini AFF. Lu lihat sendiri kemarin Tarkam mainnya. Lu bayangin itu si Hoki nih. Kemarin dia di story pacarnya dia katanya kebentur ya. Nah itu Hoki yang kena. Coba lu bayangin, Jaitzes palanya bocor. Terus teman-temannya yang di Venezia nanya, lu pala lu bocor kenapa? Karena main di AFF. Aduh.
Udah, janganlah dibesar-besarin. Udah, ini fokus aja nih ke ronde 3 Piala Dunia setelah ini ya. Sebenarnya ST out ini nih menurut gua ngeselin sih awalnya, tapi sekarang gua udah ngerasa kayak ya udah ya lah, namanya pelatih pasti ada yang nggak suka, ada yang suka gitu. Jadi biasa aja. Cuma ya jangan sampai federasi malah beneran outin gitu loh. Jangan seperti itu ya, bapak-bapak federasi. Ya jadi gitu aja. Semoga hoki cepat sembuh dan semoga Sintayong bisa fokus ke ronde 3. Terima kasih, jangan lupa follow gue untuk info timnas selanjutnya. Thank you. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian, khususnya kepada para pecinta timnas Indonesia. Memang sudah menjadi tradisi di negara kita. Ketika timnas Indonesia ataupun timnya kita menang, pasti seorang pelatih itu selalu dipuja-puji. Giliran misalnya timnas kita kalah, pelatihnya yang dihujat, pelatihnya yang dikritik dan lain sebagainya. Kalau kritikan-kritikan yang objektif, kritikan-kritikan yang bersifat membangun, saya pikir itu sah-sah saja. Di mana kita sebagai netizen Indonesia, sebagai pecinta timnas Indonesia pastinya melakukan kontrol, entah itu kepada PSSI, kepada pelatih timnas Indonesia, maupun kepada para pemain timnas Indonesia. Dan saya pikir itu adalah hal yang positif, yang memang mau tidak mau, suka tidak suka, para pelatih, orang-orang PSI maupun para pemain timnas harus bisa menerima keadaan ini. Bahwa kita sebagai netizen, kita sebagai pecinta timnas Indonesia sebagai kontrol. Selama kita masih bersuara secara objektif, memberikan kritikan-kritikan yang membangun untuk dievaluasi oleh pelatih, oleh PSSI maupun oleh para pemain timnas itu sendiri. Saya berharap bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai menjadi persoalan yang berkepanjangan yang pada akhirnya benar-benar bahwa STY itu out. Karena saya sangat yakin banyak sekali netizen yang memuja-muji tentang hadirnya seorang STY sebagai pelatih timnas Indonesia. Dan pujian-pujian itu biasanya datang ketika timnas kita menang dalam sebuah pertandingan. Dan hal yang paling penting yang harus kita pikirkan pula bahwa fokus utama kita saat ini bukan tentang Piala AFF, tetapi tentang Piala Dunia. Dan saya berharap orang-orang PSI, para pemain maupun pelatih lebih menjadi pribadi yang bisa menerima kritikan-kritikan dari netizen Indonesia. Jangan menjadi manusia anti kritik, karena menurut saya ketika kita hidup di negara demokrasi seperti Indonesia lalu kita menanamkan budaya anti kritik, itu adalah sesuatu yang buruk. Pemirsa sekalian, semoga saja cuplikan-cuplikan video terkait dengan informasi olahraga dan komentar dari netizen perihal pernyataan dari Coach Justin ini bisa menjadi bahan evaluasi buat kita semua, dan harapan kita bahwa para pemain timnas, para pelatih, dan juga orang-orang di PSI tetap semangat untuk membangun perkembangan dunia olahraga dari timnas kesayangan kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.